Baik, untuk soal berikutnya. Diketahui fungsi fx ax kuadrat plus bx plus c. Nah, diketahui juga A itu nilainya lebih kecil 0, B lebih besar 0, C lebih kecil 0. Yang perlu kita tahu bahwa nilai koefisien A, koefisien A ini menentukan kurva menghadap kemana, kurva parabola menghadap kemana. Dia akan menghadap ke atas gini jika A lebih besar 0. Dan dia akan menghadap ke bawah seperti ini jika A lebih kecil 0. Karena dari soal diketahui bahwa A lebih kecil 0, karena ini dari soal, maka jawaban kurva itu pasti menghadap ke bawah. Dan kebetulan di pilihan semuanya menghadap ke bawah semua. Oke. Sekarang kita ke memahami koefisien B. Nah, B. Koefisien B pada fx. B ini. B menentukan jumlah dari akar-angkar X1 dan X2. Mana X1, X2 itu? Nah, adalah titik potong pada sumbu X ini. Ini X1, ini X2. Ini X1, ini X2. Ini X1, ini X2 pada C, sekarang pada D, ini X1, ini X2, ini X1, ini X2. Dan diminta bahwa B itu harus lebih besar 0. Artinya jumlahnya X1 dan X2 itu lebih besar 0. Nah, contoh yang pada pilihan A, X1-nya negatif, X2-nya negatif. Kalau dijumlahkan, pasti B-nya lebih kecil 0. Berarti ini salah. Nah, ini ke X1-nya soal B. Sekarang urut ya, soal B, X1-nya negatif, ini negatif. Yang sini positif. Tapi ini lebih panjang. Kemungkinan hasilnya adalah masih negatif. Jadi ini B lebih kecil 0. Ini juga untuk yang C, X1, X2-nya positif semua. Pasti B-nya itu lebih besar 0. Kalau D, X1-nya ini negatif, X2-nya positif, tapi lebih panjang. Berarti kemungkinan juga hasilnya lebih besar 0. Sedangkan yang ini, X1, yang E, pilihan pada pilihan E, X1-nya negatif, X2-nya 0. Berarti ini juga kalau dijumlahkan pasti lebih kecil 0. Jadi kemungkinannya adalah jawabannya kalau enggak C, ya D. Karena sama-sama B lebih besar 0. Nah, jadi kita harus memahami lagi tentang syarat yang ketiga. C-nya harus lebih kecil 0. C ini apa? C ini menentukan C adalah konstanta yang menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah negatif. Nah, mana sih titik potong terhadap sumbu Y? Kita pakai warna hijau. Nah, ini adalah pada soal A itu ini. Pada soal B itu ini, pada soal C itu ini, pada soal D itu ini, pada soal E juga ini sama. Nah, tetapi meminta C-nya itu yang lebih kecil 0. Nah, dari C kemungkinan tadi C dan D yang lebih kecil 0 itu mana? Adalah
adalah C. Jadi jawabannya adalah C. Jawab C. Sekian. Tapi tadi aku udah baca terus tapi gak belum tahu